Jumpa lagi Sobat Otak Maksimal. Kali ini saya akan berbagi cara membenarkan lampu yang kedap-kedip seperti ini. Jadi kalau kayak gini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dan ini bukan masalah pada lampunya. Kadang ada juga lampu yang kayak gini mau rusak, tapi nggak semuanya kayak gitu. Kebanyakan hal seperti ini karena aliran listriknya itu nggak bagus gitu. Jadi putus nyambung. Contohnya kayak gini ya, saklarnya saya matiin, kemudian saya hidupin lagi, dia tetap kayak gitu. Jangan buru-buru ganti lampu atau beli lampu. Kalau misalkan merasa saklarnya rusak, jangan buru-buru ganti saklar. Kalau di rumah masih pakai saklar model yang kayak gini, sobat kakak beruntung karena perawatannya itu gampang dan mudah. Biasanya hal seperti ini disebabkan karena saklar dalamnya kotor atau banyak sarang semut di sana. Sebelum kita bongkar dan bersihin, perlu diingat kita harus matikan dulu sikring dari kilometer rumah kita, kilometeran listrik ya yang ada di rumah. Kalau itunya udah diturunin, insya Allah aman ya. Kita bisa langsung kerjain pembongkaran dari saklar lampu yang error. Enaknya saklar lampu model kayak gini tuh dibongkarnya gampang dan mudah ya. Kalau udah terbuka kayak gini tinggal kita cabut aja kabel positif dan negatifnya. Jadi kalau untuk mau mencabut itu kan ini terkunci ya sama pin yang panjang seperti ini. Kalau mau dicabut tinggal dipencet aja pinnya ya, dimasukin ke dalam, dia otomatis akan tercabut. Ini gampang banget ya, teman-teman pemula di rumah pasti bisa lah cara-cara ini. Yang penting sikring atau saklar di kilometer lampunya itu kita turunin dulu atau kita matiin dulu. Nah, kalau yang untuk model kayak gini, kita untuk melepasnya ada pengait di sini ya, di bagian ini tinggal dilonggarin aja, lalu kita tekan ke bawah, langsung dia brojol. Ini ya kotorannya kayak gini. Jadi ternyata ada banyak kotoran yang menghambat aliran listrik saat dia kita on kan ya. Di posisi off ke on dia enggak menyentuh dengan sempurna karena banyak kotoran kayak gitu. Jadi kotorannya kita bersihin dulu ya. Ini biasanya banyak juga nih semut-semut yang kesetrum ya, mati lama-lama dia menghambat aliran listrik. Buat mastiin nggak terjadi hal seperti itu lagi, dalamannya perlu kita lihat dan kita buka dulu ya tombol on off-nya. Dalemannya kayak gini doang ya, ada kayak jarum. Jadi kalau kita buka itu dalamnya ada pernya juga. Nih pernya kecil banget. Jadi pastiin jangan sampai hilang karena kalau hilang susah nyarinya. Otomatis ya beli saklar baru. Awalnya ini ada grease-nya ya atau gemuk gitu atau pelumas lah ya. Jadi karena ada kotoran, jadi kotorannya nempel gitu. Ini cukup dibersihin aja. Kalau mau dipakai pelumas lagi, cukup pakein aja minyak goreng. Nah, kalau udah dirasa bersih, ini part-part kecil kayak gini kalau bisa jangan disebarin gitu aja karena dia rawan hilang ya. Jadi kita pasang lagi sebelum lupa. Terus daleman box hitamnya kita bersihin juga, kita pastiin nggak ada kotoran yang masih nyangkut gitu. Kalau masih banyak kotoran kan nanti dia akan kambuh lagi. Nah, ini konektor kuningannya masih bagus ya, jadi nggak ada karat, nggak ada apa-apa. Dia kelihatannya bagus, masih seperti sedia kala ya. Padahal ini udah lama ya, termasuk bagus ya saklar kayak gini. Oh iya, buat sobat pemula di rumah, kalau misalkan konektornya copot kayak gini, nggak usah khawatir ya. Walaupun kalau kita masukin secara manual pakai tangan, dia itu akan sulit banget untuk masuk lagi. Karena dia seperti ada coakan kecil gitu di dalam, cuman buat nyangkutin dikit aja. Jadi karena nanti dia ditekan oleh pin yang ada pernya tadi, nah pernya itu akan menekan konektor ini. Sehingga konektor ini nggak akan kemana-mana, dia akan tetap pada tempatnya. Cuma ini nggak akan bisa pas ya kalau kita masukin begitu aja dan kita tekan gitu aja dengan cara kayak gini. Itu ada caranya ya, caranya mudah banget teman-teman. Untuk hal-hal yang kecil seperti ini, konektor-konektor kecil yang copot dan punya slot sangkutan coakan kecil seperti ini, nggak usah khawatir, caranya gampang banget. Cukup pakai double tip aja kayak gini ya, kita ambil dikit aja double tipnya. Segini cukup. Kalau nggak ada bisa pakai lem juga. Kemudian kita cari obeng kecil yang pipih ya, obeng minus seperti ini. Kita tempelin aja di obeng minusnya. Kemudian kelebihan-kelebihannya itu bisa kita rapihin, kita tekan, lalu kita gunting ya. Supaya nggak nempel ke bagian-bagian lain pada rumah atau cover dari saklar. Nah, kalau udah kayak gini, kita cukup tempelin aja konektor kuningannya seperti ini, terus kita masukin pada tempatnya.
Kalau udah pas, nanti nyabutnya ini kan akan ngikut lagi. Jadi kita perlu stick atau lidi lah ya, atau apapun itu yang kira-kira masuk untuk neken kuningan. Kemudian yang nempel tadi atau obeng minusnya tinggal kita cabut. Nah, proses pemasangan ulang itu udah selesai. Jadi tinggal kita pasang lagi ke rumah saklarnya. Kita posisikan lagi tombol saklarnya pada posisinya supaya dia nggak lari-lari. Ini konektor kuningannya udah nyangkut ya dan main juga ya. Jadi tinggal kita langsung pasang aja. Nah, gampang banget kan? Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa dengan lampunya, jangan nunggu lampunya putus, segera lakukan eksekusi bersihin saklar lampunya. Dan beruntung banget kalau kita pakai saklar lampu kayak gini, caranya itu gampang banget bisa dilakuin siapa aja. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki dan diberkahi kesuksesan. Amin.